Kampung Pitu. Janji 7 kepala keluarga. Kedatangan dan aturan 7. Arga tiba di Kampung Pitu saat pagi. Kamu bisa mencapai lokasi ini dengan berjalan kaki dari Ngelanggeran. Jalan menanjak. Batu kapur. Vegetasi rapat. Udara tipis. Arga membawa catatan lapangan. Ia meneliti kampung adat. Ia fokus pada aturan jumlah keluarga. Kampung Pitu hanya memiliki 7 kepala keluarga. Tidak pernah 8. Tidak pernah 6. Aturan ini berlaku turun-temurun. Arga mencatat koordinat. Ia memotret 7 rumah. Posisi rumah membentuk lingkar kecil. Jarak antar rumah hampir sama. Tidak ada pagar tinggi. Tidak ada bangunan tambahan. Sari menyambut Arga. Kamu akan mudah mengenalinya. Ia sering menjadi penghubung tamu. Sari menjelaskan aturan awal. Warga menerima tamu siang hari. Warga menutup aktivitas saat malam. Tidak ada tamu menginap tanpa izin. Aturan ini bersifat praktik. Kamu perlu patuh jika ingin penelitian lancar. Arga bertanya tentang data penduduk. Sari menyebut angka 7 dengan pasti. Ia menyebut nama kepala keluarga satu persatu. Data ini cocok dengan arsip desa. Arga mencocokkan tahun. Sejak awal abad ke-20. Angka tidak berubah. Pernah ada kelahiran. Pernah ada kematian. Jumlah tetap 7 karena mekanisme adat. Mbah Wiryo datang. Ia juru kunci. Usianya lanjut. Suaranya tegas. Ia menolak wawancara panjang. Ia memberi satu aturan inti. Jangan mencoba menambah keluarga. Jangan menyiasati status. Jangan membawa niat uji coba. Kamu boleh mencatat. Kamu tidak boleh mengubah. Arga meminta contoh nyata. Mbah Wiryo memberi data. Tahun 1976. Ada keluarga menikah dan berniat menetap. Mereka mengurus administrasi. Mereka menempati rumah kosong. 3 bulan kemudian mereka sakit beruntun. Panen gagal. Mereka pindah turun gunung. Setelah pindah kondisi pulih. Catatan desa menyimpan tanggal dan nama. Arga memverifikasi ke balai desa. Dokumen ada. Ada surat pindah. Ada laporan gagal panen lokal. Data tidak menyebut sebab mistis. Data menunjukkan korelasi waktu. Arga mencatat tanpa asumsi. Ia fokus pada praktik sosial. Sari mengajak Arga berkeliling. Kamu melihat batas kampung. Batu besar menjadi penanda. Tidak ada papan larangan. Warga memahami batas dari cerita lisan. Anak-anak belajar sejak kecil. Mereka hafal rute aman. Mereka tahu jam pulang. Arga bertanya tentang manfaat aturan. Sari menjawab ringkas. Lahan terbatas. Air terbatas. 7 keluarga cukup. Konflik rendah. Keputusan cepat. Gotong royong stabil. Data ini masuk akal. Arga menulis poin praktik yang bisa diterapkan di tempat lain. Batasi kapasitas sesuai sumber daya. Tetapkan aturan jelas. Tegakkan secara konsisten. Malam turun. Arga diizinkan tinggal hingga maghrib. Ia mencatat perubahan suasana. Aktivitas melambat. Pintu ditutup. Lampu redup. Tidak ada suara keras. Ini bukan larangan tertulis. Ini kebiasaan. Kebiasaan menjaga ritme. Sebelum turun, Arga meminta satu izin. Ia ingin kembali esok hari. Mbah Wiryo mengangguk. Ia mengulang aturan 7. Kamu datang sebagai peneliti. Kamu pulang sebagai tamu. Jangan melangkah lebih jauh. Arga turun dengan catatan penuh. Ia belum menyimpulkan. Ia menyusun pertanyaan lanjutan. Ia tahu penelitian ini akan menuntut disiplin. Kampung Pitu memberi pelajaran awal. Aturan sederhana bisa bertahan lama jika selaras dengan lingkungan dan disepakati bersama. Riwayat leluhur dan asal larangan.
Arga kembali ke kampung Pitu pagi hari. Kamu tiba sebelum matahari tinggi. Sari sudah menunggu di jalur batu. Ia membawa termos air. Air berasal dari satu mata air utama. Debit kecil. Konsisten sepanjang tahun. Arga mencatat volume perkiraan. Data ini relevan dengan batas jumlah keluarga. Mbah Wiryo mengizinkan sesi cerita singkat. Lokasi di pendopo kecil. Waktu dibatasi. Aturan ini jelas. Arga menyalakan perekam. Ia meminta kronologi. Ia meminta nama dan waktu. Mbah Wiryo memulai dari leluhur bernama Eyang Iro Kromo. Tahun diperkirakan akhir abad ke-18. Eyang membuka lahan di puncak. Tanah berbatu. Air terbatas. Ia hidup bersama 6 keluarga lain. Total 7. Angka ini bukan simbol. Ini hasil uji hidup. Jika lebih, logistik runtuh. Jika kurang, kerja berat tidak tertangani. Arga meminta bukti non-cerita. Mbah Wiryo menunjuk peta lama. Peta desa menyimpan batas lahan garap. Luasnya kecil. Catatan pajak tanah kolonial menyebut jumlah rumah. Angkanya 7. Arsip ini ada di kantor desa. Arga sudah melihat salinannya kemarin. Data konsisten. Sari menambahkan praktik adat. Setiap keluarga memegang peran. 1 keluarga mengelola air. 1 mengurus kebun inti. 1 menjaga jalur. 1 menangani upacara. Peran lain mengisi produksi dan logistik. Jika jumlah berubah, peran tumpang tindih. Konflik muncul. Sistem runtuh. Ini alasan praktis. Arga bertanya tentang larangan tertulis. Mbah Wiryo menjawab tidak ada prasasti. Larangan hidup dalam kesepakatan. Pelanggaran ditangani dengan keputusan kolektif. Bukan sanksi fisik. Mekanismenya pemindahan sukarela. Warga membantu proses pindah. Mereka menjaga martabat. Arga menanyakan kisah pelanggaran awal. Mbah Wiryo menyebut 1 peristiwa lama. Tahun tidak pasti. Ada keluarga ke-8 mencoba tinggal. Mereka menutup akses air. Konflik muncul. Hasil kebun menurun. Penyakit menyebar. Warga bermusyawarah. Keluarga itu turun gunung. Kondisi membaik. Ini dicatat sebagai pelajaran. Arga menilai narasi sebab akibat. Ia menahan asumsi mistis. Ia fokus pada dinamika sumber daya. Air terbatas memicu konflik. Konflik memicu stres. Stres menurunkan kesehatan. Rantai ini masuk akal. Ia menulis dengan bahasa netral. Sari mengajak Arga melihat mata air. Kamu melihat pipa bambu. Aliran dibagi merata. Tidak ada pompa listrik. Sistem ini rapuh terhadap penambahan beban. Arga menghitung kasar. 7 keluarga aman. 8 berisiko. Data lapangan mendukung aturan. Arga bertanya tentang generasi muda. Apakah mereka setuju? Sari menjawab ringkas. Anak muda boleh merantau. Mereka tidak dilarang menikah. Jika ingin menetap, mereka menunggu giliran. Giliran terjadi saat 1 keluarga turun. Mekanisme ini jarang. Namun adil. Mbah Wiryo menutup sesi. Ia menekankan tujuan cerita. Ini bukan mitos kosong. Ini panduan hidup. Kamu boleh belajar. Kamu tidak perlu menguji. Arga mematikan perekam. Ia mengucapkan terima kasih. Sore hari Arga menyalin catatan. Ia menyiapkan ringkasan praktis. Aturan kapasitas berbasis data. Pembagian peran jelas. Mekanisme keluar masuk transparan. Konsensus dijaga. Sistem bertahan lama. Pelanggaran pertama dan akibatnya. Arga kembali untuk hari ketiga. Kamu datang lebih pagi. Ada aktivitas tidak biasa. 2 motor terparkir di jalur batu. Ini jarang terjadi. Sari terlihat cemas. Ia memberi kabar singkat.
Ada keluarga baru berniat tinggal. Mereka kerabat jauh dari salah satu warga. Arga mencatat nama. Bima dan Rina. Mereka menikah setahun lalu. Mereka bekerja di kota. Mereka ingin kembali ke kampung. Rumah orang tua Bima kosong setelah pindah ke bawah. Secara adat, status rumah belum dilepas. Jumlah keluarga akan menjadi 8 jika mereka menetap. Mbah Wiryo memanggil musyawarah. Lokasi di pendopo. Semua kepala keluarga hadir. Waktu dibatasi. Agenda jelas. Arga diizinkan mengamati tanpa intervensi. Kamu melihat proses yang tertib. Setiap pihak berbicara singkat. Bima menyampaikan alasan. Ia ingin dekat orang tua. Ia ingin mengelola kebun. Ia menyebut kesiapan biaya. Ia menawarkan perbaikan pipa air. Ia menganggap solusi teknis cukup. Sari menanggapi dengan data. Debit air stabil namun kecil. Penambahan pompa berisiko merusak mata air. Perbaikan pipa tidak menambah volume. Lahan kebun terbatas. Pembagian peran akan terganggu. Ini fakta lapangan. Kepala keluarga lain menambahkan contoh. Tahun 1976 disebut kembali. Dampak nyata terjadi saat kapasitas terlampaui. Panen turun. Kesehatan warga terganggu. Ini bukan cerita kosong. Arsip desa mencatat kejadian itu. Bima meminta masa uji coba. 3 bulan. Ia berjanji akan pindah jika gagal. Mbah Wiryo menolak. Kampung tidak menjalankan uji coba. Risiko ditanggung bersama. Aturan mencegah risiko sejak awal. Arga mencatat prinsip penting. Pencegahan lebih murah daripada pemulihan. Keputusan berbasis risiko kolektif. Ini relevan untuk komunitas kecil di tempat lain. Musyawarah berakhir. Keputusan bulat. Bima dan Rina tidak menetap. Kampung membantu proses alternatif. Mereka ditawarkan lahan sewa di bawah. Bantuan logistik disiapkan. Keputusan tegas namun berempati. Malam hari Arga bertemu Bima. Wajahnya tegang. Namun ia menerima. Ia mengakui keterbatasan data sebelumnya. Ia memilih pindah. Ia meminta maaf kepada warga. Proses ini meredakan konflik. Keesokan hari dampak muncul. Motor kembali turun. Aktivitas kampung normal. Tidak ada sanksi sosial. Hubungan keluarga tetap baik. Sistem bekerja. Arga menyusun analisis. Pelanggaran ditangani sebelum terjadi. Mekanisme musyawarah cepat. Data menjadi dasar. Empati menjaga kohesi. Ini bukan mitos. Ini tata kelola. Arga juga mencatat potensi risiko. Tekanan ekonomi kota bisa mendorong pelanggaran baru. Kampung perlu dokumentasi lebih rapi. Edukasi awal bagi perantau penting. Ini rekomendasi praktis. Upaya memutus kutukan. Arga memasuki hari keempat. Kamu melihat fokus baru. Warga ingin memperkuat sistem. Peristiwa Bima dan Rina memicu evaluasi. Mbah Wiryo mengundang diskusi terbatas. Tujuannya jelas. Mencegah konflik berulang. Menjaga keberlanjutan. Arga mempresentasikan temuan. Ia memakai bahasa sederhana. Ia menyebut kapasitas air. Ia menyebut batas lahan. Ia menyebut risiko teknis. Ia tidak menyebut kutukan. Ia menyebut tata kelola. Warga mendengar. Tidak ada sanggahan. Sari mengusulkan dokumentasi adat. Aturan ditulis ringkas. Bukan untuk mengganti lisan. Untuk rujukan perantau. Dokumen 1 halaman cukup. Isinya batas jumlah keluarga. Mekanisme giliran. Prosedur pindah. Kontak juru kunci. Mbah Wiryo menyetujui dengan syarat. Dokumen tidak dipajang sebagai larangan keras. Dokumen dibagikan saat awal. Edukasi diutamakan. Ini menjaga rasa hormat. Arga menawarkan simulasi kapasitas.
Ia menggambar skema sederhana. Sumber air 1. Titik distribusi 7. Beban optimal tercapai. Jika ditambah, risiko naik. Warga memahami. Visual membantu keputusan. Warga juga membahas alternatif ekonomi. Tekanan kembali menetap perlu dikurangi. Solusi disepakati. Koperasi kecil untuk perantau. Dukungan pemasaran hasil kebun dari bawah. Jadwal kunjungan keluarga diatur. Ini konkret. Ada pembahasan ritual. Beberapa warga ingin menguatkan doa bersama. Arga tidak menolak. Ia mencatat fungsi sosial. Ritual menyatukan. Disiplin kolektif meningkat. Efek praktis terasa. Mbah Wiryo menutup diskusi. Ia menyebut istilah kutukan sebagai bahasa lama. Maknanya peringatan. Peringatan tentang batas. Jika batas dilanggar, dampak datang. Bukan karena hukuman gaib. Karena hukum alam dan sosial. Sore hari Arga mendampingi penyusunan dokumen. Kamu melihat isi final. Judul singkat. Poin jelas. Bahasa sederhana. Tidak ada ancaman. Ada penjelasan sebab. Ini efektif. Malam tiba. Warga berkumpul singkat. Doa bersama dilakukan. Tidak lama. Fokus pada kebersamaan. Setelah itu aktivitas ditutup. Ritme terjaga. Arga menulis catatan akhir hari. Memutus kutukan bukan menghapus cerita. Memutus kutukan berarti mengubah cara bicara. Dari mitos ke manajemen risiko. Dari tabu ke edukasi. Kampung Pitu memilih ini. Pilihan terakhir dan makna Kampung Pitu. Hari kelima menjadi penutup penelitian Arga. Kamu melihat suasana stabil. Aktivitas berjalan normal. Tidak ada tamu baru. Tidak ada rapat mendadak. Sistem bekerja seperti biasa. Arga bertemu Sari di jalur batu. Mereka meninjau kebun. Hasil panen dicatat. Angka sesuai rata-rata tahunan. Tidak ada penurunan. Ini penting. Keputusan kemarin tidak mengganggu produksi. Data mendukung. Sari berbagi rencana pribadi. Ia akan menikah tahun depan. Pasangannya tinggal di kota. Mereka sepakat tidak menetap di Kampung Pitu. Mereka akan tinggal di bawah. Mereka akan bergiliran berkunjung. Keputusan ini lahir dari pemahaman aturan. Bukan paksaan. Arga bertemu Mbah Wiryo terakhir kali. Ia meminta izin menyimpulkan. Mbah Wiryo memberi satu pesan. Jaga cerita tetap utuh. Jangan menghilangkan akar. Jangan menambah sensasi. Ini amanat. Arga menyusun laporan lapangan. Ia menulis pilihan terakhir warga. Mematuhi batas. Menolak uji coba berisiko. Menguatkan edukasi. Mengembangkan ekonomi penyangga. Ini pilihan rasional. Kamu melihat contoh nyata. Keluarga muda memilih peluang di bawah. Orang tua tetap di puncak. Kunjungan terjadwal. Beban air stabil. Konflik rendah. Hubungan terjaga. Arga juga mencatat batasan sistem. Kampung Pitu tidak cocok untuk semua. Model ini cocok untuk wilayah dengan sumber daya terbatas. Penerapan di tempat lain perlu penyesuaian. Prinsipnya bisa ditiru. Angkanya tidak harus sama. Sebelum turun, Arga berjalan mengitari batas batu. Ia menghitung langkah. Ia memotret penanda. Ia menutup perekam. Ia tidak menambah narasi dramatis. Fakta cukup. Di kaki gunung Arga berhenti. Ia menulis kalimat ringkas. Kampung Pitu bertahan karena disiplin. Disiplin lahir dari data dan kesepakatan. Cerita leluhur menjaga ingatan. Tata kelola menjaga masa depan. Arga meninggalkan Kampung Pitu tanpa membawa sensasi. Kamu melihat satu pelajaran yang bisa diterapkan. Batas yang jelas menjaga keberlanjutan. Data sederhana mencegah konflik.
Kesepakatan bersama lebih kuat dari larangan tertulis. Kampung Pitu bertahan karena warga memilih disiplin setiap hari. Bukan karena takut, karena paham kapasitas.